udah SMP itu Udah tuh. SMP. Kelas 1 atau kelas 2. Dan mama nggak tahu. Benar, Kita benar. itu bisa menjadi sosok orang yang baru Ya. itu harus berawal dari masalah Setelah di ada diri masalah. kita Ya, sendiri. benar. Karena kalau kita nggak punya masalah di diri kita, pasti hidup kita lempeng. Iya, ya gitu-gitu aja. gitu kan. Gimana, Menghancurkan mobil. Oh gitu. Iya, orang kaya. Waduh. Ya. Wadaw, wadidaw, piu piu piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dikdo di Project It's New You. Dan kali ini kita kedatangan narasumber ya. Narasumber kita dari salah seorang wanita di mana yang multi talent juga lah ya. Tapi beliau juga hobi berpetualang, ya. Tapi bukan Panji petualang. Iya, hadir di sebelah saya ini ada namanya Gaby Lorenza. Iya. Mohon maaf. Oh, ada salah ya? Oke, Gaby Cica Lorenza. Ya, tepuk tangan. Soalnya orang tua saya tuh capek-capek potong kambing. Oh, gitu. Jadi namanya udah tinggal yang tengah tuh. Emang potong kambing? Katanya potong kukus sih. Oke, Gaby, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Baik banget ya. Sudah lihat kan kinclong muka saya pulang dari KKN ya. Oh, tapi putih lah ya. Ya? Putih lah ya, gitu kan. Putih. Ya oke, dari KKN ya baru pulang. Iya, tapi kalau soal putih agak turun 1 ton sedikit Gitu ya. warna kulitnya. Perasaan biasa aja. Berarti kemarin lebih putih lagi pada ini. Oh iya, glow up. Sama apa, Ibu, baby? Oke, sekarang aktivitasnya masih kuliah. Masih kuliah, terus juga masih seperti biasa belum jadi bini orang. Tapi pengen cepat dilamar. Enggak juga. Oh, ya. Nanti video dilihat sama mama ya. Oh my god. No, Oke, kita cerita apa nih? Boleh saya cerita tentang kehidupan saya hari Gaby? Boleh. Boleh lah ya. Kehidupan yang mana dulu nih? Kehidupan di dunia nyata, media sosial, atau di Semuanya alam lah gaib? Ya. Semuanya lah kayak. Oh, di semuanya. Oke. Kita mulai dari kehidupan lah, karena hashtag kita ini adalah It's New You, sesuatu yang baru dari seorang Gaby. Oke, Yang baiklah. orang tidak tahu, kita harus kasih tahu nih. Oh ya, boleh. Ya, karena orang taunya Gaby ini kan di media sosial jalan-jalan, ya kan. Hobinya bawa berita, terus orangnya happy terus. Orang kan nggak tahu nih di belakang layar itu semua Gaby itu sebenarnya seperti apa. Seperti apa? Karena pada umumnya yang namanya Instagram ya, media sosial ya, lebih terkhusus ke Instagram karena aktifnya di Instagram. Kita tuh selalu menonjolkan yang happy, senang-senangnya saja ya. Jadi orang nggak tahu kalau ternyata di balik Instagram yang happy itu ada apa, entah mereka insecure kah. Nah, Kadang itu orang yang lihat happy itu aja bisa jadi insecure kan. Nah. Gaby ini terlahir dari berapa bersaudara? Gaby terlahir dari rahim orang tua Gaby. Iya, pastinya. Iya, benar. Oke. Orang tua Gaby ada mama ada papa, Oke. tidak lebih dari mama ada 2, Oke. papanya ada 1, mamanya ada 1. Oke. Terus kakak beradik itu ada 5. Jadi Gaby anak ke-4. Anak keempat. Nih, gini loh. Oh, iya, oke. Anak keempat. Anak keempat. Yang pertama? Yang pertama Perempuan. cewek, Oke. ya perempuan. Yang kedua, ketiga itu laki-laki. Yang keempat laki-laki juga nih. Setengah sih kayaknya katanya. Iya, kayaknya kan memang iya. Oke, Terus yang kelima baru laki-laki. Oke, laki-laki. Laki-laki banget ya tapi. Bener. Kalau yang nomor 4 tadi sepertinya ada campur-campur laki-lakinya kayaknya. Kayaknya ada, untungnya campur laki-laki bukan campur sari. Iya, bisa jadi ya. Oke, ya karena kita lihat bahwa seorang Gaby ini memang orangnya agak sedikit tomboy lah ya. Bukan agak sedikit lagi, memang benar-benar tomboy. Dulu sih. Tapi sampai sekarang. Sampai sekarang tuh masih adalah jiwa-jiwanya. Iya. Cuman kan udah disuruh untuk mengarah ke jadi cewek lah. Itu kalau cerita dari orang tua memang sebenarnya orang tua memang pengen waktu lagi ngidam, memang pengennya cowok atau gimana? Enggak. Enggak sih. Ya biasanya kan bebas biasanya aja. kayak gitu tuh. Yang mau lahir Ya kan? mau cewek mau cowok terima gitu lah. Nah, Tapi biasanya kan ada yang tiba-tiba lahirnya cewek, ternyata dia pengen cowok. Jadinya cewek ke cowok-cowokan ya kayak gini gitu kan. kayaknya karena pergaulan lah. Lebih deket ke Oh. babe. Manggil orang tua cowok babe. Babe, Bukan oh. papa, bukan ayah. Jadi kayak lebih akrab gitu ya. Lebih ikrip gitu Oke, sahabatnya. oke. Jadi memang benar-benar dekatnya sama orang tua yang cowok berarti ya. Deket ke lebih prefer ke orang tua cowok tuh karena Gaby manjanya ke orang tua cowok. Oh, Tapi gitu. kalau deketnya ya deket sama mama. Kalau sering cerita-cerita soal sesuatu hal lebih ke papa atau mama? Ke mama sih. Ke mama. Ke mama. Berarti adil lah ya.
Adil lah. Kalau untuk soal jalan-jalan dan hobi, memanjakan ya, itu hobi, ke ya, Babe. Tapi kalau untuk mencerita dan segala hal keluh kesah itu ke Mama. Berarti ke Mama yang susah-susahnya aja berarti ya. Kan Mama susahnya nanti nyampainya ke Babe juga. Oke, nanti Mama nih nonton nih pasti. Pasti. Mungkin jadi penonton pertama. Oke. Baik, berarti dari 5 bersaudara, Gaby anak keempat. Oke. Gaby ini aslinya orang mana? Papa orang mana? Papa orang Jambi, Mama orang Jambi. Sama-sama orang Jambi. Tapi Mama keturunan Bugis, Papa keturunan Berarti Jawa. Dari kecil lahir di Jambi? Di Jambi. Dari orang tua pun juga di Jambi. SD, SMP, SMA di Jambi semua? Di Jambi semua. Di Jambi semua. Pengennya sih di luar. Tapi nggak boleh ya. Karena anak mami ya. Iya, mengakuin ya. Oke, mengakuin. Oke. SMA tamat tahun berapa? SMA tamat tahun 2017, masuk kuliah langsung di 2017 juga. Langsung kuliah berarti? Iya, langsung kuliah. Sebenarnya kuliahnya pengennya di luar atau memang benar-benar sudah ya udah di Jambi aja gitu? Honestly sih, Mama, Babe, pengennya tuh di luar. Di luar, oke. Tapi kan ya karena dari kakak pertama sampai ke Gaby pun nggak ada yang kuliah di luar. Oh, kakak pertama kuliah di Jambi juga? Di Jambi semua, jadi orang tua tuh nggak ngebolehin kalau anaknya tuh jauh dari orang tua. Apalagi perempuan ya? Apalagi perempuan, karena kan kekhawatirannya lebih besar ke perempuan kan. Tapi kalau untuk perkara hobi, ya apakah orang tua juga ikut campur dalam hal mengawasi atau melarang? Ikut campur. Sangat ikut campur 100% sih kalau Gaby Tapi bilang. ada yang pernah dihalang-halangi soal hobi? Kalau soal hobi dihalang-halangin ada sih, tapi kalau kalimatnya dihalang-halangin nanti pasti Mama nyampe rumah. Takut ya. Jadi bukan dihalangi sih, tapi kayak membatasi. Oke, membatasi. Jadi kayak misalkan Gaby ada hobi-hobi yang mungkin membuat cedera dari tubuh mungkin gitu kan. Gitu itu ya? nggak dibolehin. Contohnya? Gaby itu pernah waktu itu pengen ikut panjat tebing. Belum termasuk hobi sih, tapi sudah sering lihat-lihat orang panjat tebing semenjak kuliah ini. Terus pernah coba beberapa kali, tapi nggak bilang sama Mama. Ini Mama tahu nih, nggak apa-apa lah. Terus coba bilang, Ma boleh nggak ikut panjat tebing? Nggak boleh katanya. Ya sudahlah. Iya, memang karena mungkin resikonya besar. Tapi kenapa Gaby ini lebih hobi sesuatu yang mengarah ke semua aktivitas cowok? Karena kayaknya lebih menantang sih. Jadi hobi yang menantang gitu ya? Lebih hobi yang menantang. Karena saya sering mantau di media sosial, Gaby ini sering suka off-road, mobil ya kan. Terus ya itulah, pergi ke suatu tempat yang jauh-jauh, yaitu mungkin kebutuhan dari pekerjaan sendiri. Cuman kan sepertinya si Gaby-nya jadi hobi juga gitu kan. Kebetulan pekerjaan Gaby pun hobi Gaby juga, jadi tuh ngejalaninnya tuh enak gitu. Itu memang pekerjaan yang paling enak kontras. Ya kan? Ya, tapi artinya pada saat itu orang tua juga tidak ada membatasi kalau untuk dalam hal pekerjaan. Kalau untuk hal pekerjaan yang positif gini. Ya soalnya kan sering berangkat ke keluar daerah tuh, ya kan, berhari-hari, dan pekerjaannya itu saya rasa juga resikonya juga cukup besar ya kan. Berpetualang ke suatu tempat, suatu desa segala macam ya kan. Ada saya lihat itu sampai ke gunung segala macam ya kan. Betul. Nah, itu kan resikonya kan besar tuh. Apakah Mama nggak membatasi? Ngebatasin kalau soal pekerjaan yang seperti itu nggak ngebatasin sih. Ya. Percaya, cuman tetap be careful, hati-hati gitu kan. Kalau misal di tempat baru harus banyak-banyak doa yang kayak gitulah. Oke, sekarang kita mungkin membahas tentang hobi Gaby lah ya, karena orang pasti bertanya-tanya di luar sana. Sosok perempuan yang memang benar-benar hobinya off-road. Karena hampir di media sosial pada saat holiday, libur, pastilah isinya tentang mobil lah, ya kan, jalan-jalan keluar lah, ya kan. Nah, itu gimana kira-kira? Kok bisa sampai sejauh itu gitu kan? Apakah memang benar-benar tuntutan pekerjaan dan terpaksa, ataukah memang diri Gaby itu memang seperti itu yang katanya hobi menantang tadi? No way, kalau terpaksa tuh enggak. Jadi kita cerita nih ya dari awal. Okay. Cerita ke hobi off-road dulu. Benar. Dikarenakan Babe itu kan off-road. Nah, terus abang yang nomor 2 ada namanya dipanggil Dede. Dia ikut off-road juga sama kayak Babe. Jadi Gaby itu dari kecil suka ikut Babe off-road, nonton. Kecilnya umur berapa? Dari balita lah, dari Babe sudah off-road, Gaby sudah ikut nonton. Seriusan? Babe itu pertama kali bukan off-road loh. Apa? Jadi main motor cross dulu. Cross dulu, terus gantung sepatu, gantung sepatu, pensiun karena nggak sanggup sih, tapi untuk membatasi hal-hal yang bakal cedera pas saat menggunakan motor itu kan. Terus lebih ke off-road. Setelah off-road ke mobil,
main mobil off-road, disitulah Gaby mulai tertariknya itu karena mobilnya keren. Terus lintasan area off-roadnya juga menantang kan. Terus pertama kali belajar naik mobil itu kelas 5 SD. Mobil langsung off-road bukan? Mobil off-road dulu. Langsung off-road? Ya, mobil off-road dulu waktu kelas 5 SD waktu itu. Nah, belajar mobil off-road tapi di lintasan off-road bukan di jalan raya. Langsung di tanah berarti? Langsung di tanah itu mainnya di daerah Indofood. Setelah belajar mobil off-road itu setiap hari Minggu, tapi nggak rutin seminggu sekali, setiap hari Minggu. Dan orang Babe pada saat itu mengizinkan karena kan Babe yang di sebelahnya sudah belajar mobil off-road itu udah mulai lancar. Terus boleh dilepasin Babe kan di lapangan off-road itu main. Terus pernah satu kali pas lagi nyetir mobilnya kebalik. Dan Gaby juga ikut terbalik juga. Jadi di dalam situ ada Babe, ada Gaby. Jadi keadaannya tuh kita tuh abis keluar dari lintasan off-road yang bagian belakang lah gitu kan. Terus mobilnya kebalik. Tiba-tiba orang yang di sebelah sana yang di tempat rame langsung lihat, dikiranya Pak Aji yang bawa mobil. Ternyata anaknya. Dan ya si Gaby. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak ada cedera. Nggak. Dan itu kelas berapa itu? Kelas berapa ya? Udah SMP itu. SMP. Kelas 1 atau kelas 2. Dan mama nggak tahu. Seriusan? Mama nggak tahu. Ini bakalan tahu nih pasti. Sekarang udah tahu. Sebenarnya setelah berapa bulan itu sudah tahu. Okay. Kalau kata Babe, nggak usah kasih tahu Mama. Kaget Mama, nggak boleh lagi kau main off-road. Oke. Berarti sudah kong kali kong ya. Iya, sudah kong kali kong. Ya, oke. Artinya memang disupport sama Babe lah ya. Ya. Tapi kalau untuk menekunin dunia otomotif itu nggak boleh. Karena katanya perempuan itu wajib dengan hal-hal yang lain lah, jangan ke hal otomotif ataupun gitu. Pekerjaan-pekerjaan berat kayak gitu. Memang benar sih sebenarnya. Iya. Cuman dasar Gaby-nya aja yang itu makanya di balik sisi seorang Gaby ini kan orang pasti nyangkanya Gaby ini orangnya hobinya memang energi kan. Terus hobi olahraga yang menantang ya kan. Ya siapalah ya yang nggak tahu seorang Gaby ya kan, ya kan. Masa sih? Iya. Apa nyari di doang? Apa di bawah? Ya karena memang apa ya itu tadi karena peran media sosial ini memang sangat luar biasa kan. Jadi mereka lihatnya yang senang-senang aja benar. kan. Nah jadi Gaby waktu off-road itu Gaby lanjutin ya. Pas Gaby off-road itu sudah beberapa kali ikut Babe Adventure kan. Nah ikut Babe Adventure tuh ya kalau kan adventure kan kita harus ke hutan. Benar. Terus harus nginap ya. Pernah enggak juga. Nginap di hutan. Nginepnya nggak di hutan sih waktu gitu. itu. Nginepnya kebetulan di Batanghari di rumah bupati waktu itu pernah nginep di situ. Terus kalau misalkan kita adventure itu yang paling senang kita buka jalur trek baru. Jadi hutan diterobos gitu. Iya. Sama orang-orang. Terus tunggu sebentar. Jadi kalau off-road ini sebenarnya tujuannya gimana? Menghancurkan mobil. Oh gitu. Iya. Orang kaya. Waduh. tapi kan ada sisi tersendiri, ada visi lah, ada visinya kan. Pasti ada tujuannya nggak sih? Misalnya masuk hutan itu tujuannya mau ngapain? Trekking kah atau gimana enggak ya? Trekking. Memang terus kalau saya lihat tuh memang sengaja mencari-cari jalan yang buruk ya. Mencari kesenangan. Mencari kesenangan yang nggak ada. Jadi kalau mobil terbalik itu senang berarti? Senang. Kok aneh ya? Ya. Jadi kalau bagi-bagi yang pecinta off-road bisa dikomen lah di bawah ini ya. Komen. Iya. Kenapa kalian Karena saya off-road? Secara pribadi memang penasaran. Sebenarnya yang dicari mereka itu apa gitu kan? Iya, yang dicari itu kesenangan yang nggak ada. Kepuasan tersendiri. Terus kan hal-hal menantang lainnya yang nggak pernah kita dapetin di kehidupan sehari-hari kayak gitu loh. Jadi pernah buat trek baru gitu? Pernah. Jadi masuk ke hutan tanpa ada tujuan? Maksudnya belum pernah dilalui gitu jalan? Belum. Nah, Bang Dikdo, jadi Gaby waktu itu kelas berapa ya? Kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP. Ikut Babe off-road sama temannya rame-rame kan. Kita itu start dari Bumi Perkemahan Sungai Gelam. Oke. Nah, kan Bumi Perkemahan Sungai Gelam masuk ke dalam itu memang benar-benar nggak tahu mau kemana arahnya. Cuman ngikutin alur jalan pakai map atau kompas? Gaby nggak tahu sih. Ya, ada pemimpinnya pastinya. Ada pemimpinnya sendiri. Jadi Gaby tuh ngikutin aja lah mereka alurnya kemana kan, karena mikir serunya aja waktu itu. Jadi yang mikir jalannya mereka lah yang si driver. Terus setelah beberapa jam melewati hutan belantara dan lain-lain itu, lihat kanan kiri hutan nggak tahu juga kemana. Terus tiba-tiba ketemu sungai, tapi sungai kecil. Terus kita harus nyebrang. Dan sungai itu dilewati mobil? Dilewatin mobil. Seriusan? Seriusan dilewatin mobil. Jadi kita buat trek di sungai itu. Jadi kayak masukin kayu-kayu gitu loh di dalam sungai. Biar sedikit
ada dalam inilah, ya. Ada landasan lah di bawahnya itu biar ban mobil bisa lewat. Sudah lewat, terus kita ngelewatin lagi hutan yang nggak ada bekas jalan mobilnya sama sekali. Terus kita udah keluar hutan, ketemu jalan raya. Ternyata di dekat jalan raya itu ada plang kayu, ditulis pakai tulisan apa sih namanya tuh ya? Bukan di kayak batu bata gitu loh, tulisannya di kayu itu. Mobil dilarang masuk karena tidak ada jalur mobil. Terus Gaby mikir, kita baru keluar, ngapa mobil dilarang masuk kayak gitu. Nah, berarti memang kita buat track baru kan. Memang sebenarnya mungkin mobil emang nggak bisa masuk. Dasarnya degil-degil. Cuman bangga karena ya sesuatu hal yang bangganya di mana gitu kan? Seneng aja. Ngerti gak? Senengnya tuh gimana? Aduh. Ngerti gak? Bisa gak ngeliat hati memang kalau hobi itu susah lah ya. Kalau yang namanya betul. hobi itu memang susah. Ya kan? Orang memang rela mengorbankan waktu secara materi kan. Ya namanya hobi kan. Iya. Artinya memang sudah menjadi hobi lah sampai sekarang ya. Masih sering ikut off-road? Sekarang udah nggak lagi jarang. Sih karena udah sibuk sama kegiatan sendiri kan. Itu Gaby terakhir ikut adventure pas semester 2. Sekarang udah semester? Sekarang semester 7. Udah. Jadi udah habis KKN lama tadi ya. Sih. Sudah lumayan lama sih nggak ikut off-road lagi. Udah lama berarti? Tapi yang terakhir waktu ada di apa ya? Di Padang atau di mana? Di Jambi nih kemarin. Ada nggak? Oh, itu Gaby sekaligus liputan. No, itu kan? Jadi Gaby mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi Papa off-road, Babe off-road, Gaby ngeliput gitu. Jadi sambilan ya? Sambilan. Oke, ini berarti sambil ngeliput. Berarti presenter ya? Iya. Ya kan? Berarti presenter sejak kapan menjadi presenter? Kelas 2 SMA. Seriusan kelas 2 SMA? Iya, kelas 2 berarti SMA. Berarti waktu ke Bujang Gadis sudah presenter? Udah. Oh. Tapi baru-baru itu. Tapi baru. Di mana? Di Jambi TV? Di Jambi TV. Udah di Jambi TV. Sampai sekarang. Pantesan. Ya pantesan berani. Oke, jadi presenter nih, kita bahas presenter lagi nih. Kalau sudah boleh. Oke, sudah lah ya. Karena orang sudah tahu lah siapa Gaby. Berarti inilah dia, ya kan? Si petualang. Tapi bukan Panji petualang ya. Bisa jadi lah ya. Saya takut ular soalnya. Oh, takut ular. Iya. Oh, jadi fobia ular ya? Iya. Oh, sama berarti. Sama ya. Sama siapa? Seseorang. Siapa di sini? Adalah. Oke. Presenter. Jadi tadi dimulai dari kelas 2 SMP. 2 SMA. 2 SMA, sorry. 2 SMA. Itu memang disuruh ikut atau memang keinginan ingin mencoba? Pertama kali Gaby di Jambi TV itu karena mama sih, dorongan mama yang kuat. Mama yang ya, Gaby ngerasa sampai sekarang ya, kegiatan apapun yang Gaby lakuin itu berdasarkan dorongan keinginan mama. Walaupun mungkin bukan keinginan Gaby, tapi Gaby jalanin aja dulu. Dan pada akhirnya Gaby juga hobi. Nikmati dulu prosesnya, walaupun agak sulit di awal-awal, tapi lama-lama jadi suka. Berarti gitu peran mama memang luar biasa berarti peran kan? mama luar biasa. Dengan semua karir yang telah dicapai saat ini. Benar kan? sekali. I love you mama. Nah itu. Berarti dari kelas 2 SMA sampai sekarang. Sampai sekarang. Awal mulanya tuh. Itu pembawa berita terus bukan? Bukan. Jadi awalnya pertama kali itu Gaby kan nemenin mama. Jadi di Jambi TV itu ada program apa gitu yang ngebawain ibu-ibu hehe kayak gitu nah. Terus ada orang Jambi TV nawarin Gaby. Oh gitu. Ikut. Kok bisa nawarin ke Gaby? Gak tau, mungkin lagi ada Dewi Fortuna Oke. Jadi ada orang Jambi TV nawarin Gaby untuk casting. Pertamanya Gaby tuh nggak tertarik karena Gaby orangnya ngomong aja payah. Gaby tuh sebenarnya sedikit cadel. Kalau Gaby tuh sebenarnya kalau ngomong sedikit dulu. Kalau sekarang udah lancar lah ya. Enggak juga, masih adalah sedikit cadel. Jadi disuruh ikut casting, ikutlah casting beberapa kali. Terus katanya disuruh apa sih namanya tuh kalau dulu namanya sebelum kerja itu training. Oke. Nah, Gaby disuruh training ikut program yang malam, setiap malam minggu itu jam 9 sampai jam 10. Itu programnya hiburan atau program hiburan. Jadi Gaby masuk ke Jambi TV itu pertama kali megang program hiburan dulu dan itu masih training. Trainingnya lumayan lama loh Bang Diko. Iya, oke. Hampir kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah. Jadi tanpa digaji. Itu di mana? Di situlah. Di Jambi TV. Jadi kayak seperti magang gitu lah ya. Magang, tapi memang ada programnya. Jadi nama program Gaby pertama kali itu Jambi TV On Air. Jambi TV On Air. Itu pertama kali ya? Pertama kali. Nah, setelah Jambi TV On Air barulah Gaby ke program namanya Catatan Harian.
Rasanya dari kemarin yang kita datangi ini presenter semua ya. Iya, padahal nggak disengaja. Memang tanpa disengaja memang dari pertama kita buka podcast ini rata-rata yang hadir presenter semua. Nggak apa-apa. Semoga menginspirasi teman-teman yang menonton. Saya mungkin bisa tertransfer lah ke saya. Karena saya basicnya bukan presenter. Nanti kita pakai pin ATM langsung rekening Mas Dino kita transfer aja. Ya nggak, betul? Oke. Oke, Gaby, memang luar biasa ya kalau untuk masalah karirnya, terus aktivitasnya, terus kemarin juga kalau nggak salah pernah ikut Bujang Gadis lah ya. Serempak kita kan? Barengan. 2015. Nah itu kok bisa sampai ikut itu, ada peran mama juga? Ada juga sih peran mama pengen Gaby jadi Bujang Gadis Jambi pada saat itu. Iya, waktu itu disuruh ikut-ikut aja dulu. Itu kelas 3 SMA enggak sih? Kelas 2 Kelas 2 SMA. Jadi Gaby tuh kelas 2 SMA kan ikut Bujang Gadis. Terus kan dapat gadis komunikasi yang Iya, komunikasi terbaik kan? Memang komunikasinya baik kok. 2015 gitu. Jadi gadis komunikasi. Setelah itu tugasnya sering jadi gadis malah ya. Alhamdulillah di 2016 ya menggantikan peran gadisnya 2015 waktu itu. Sudahlah sampai sekarang Gaby kuliah, Tapi Gaby ngerasa enggak sih sebenarnya yang paling membuat sosok Gaby ini berubah? Karena kan pasti dulu kan ada perubahan nih dari Gaby yang dulu sama yang sekarang. Yeah. Nah, jadi di bagian mana, bagian hidupnya mana yang bisa merubah seorang Gaby jadi sekarang seperti sekarang ini? Gaby tuh ngerasa apakah di event setelah mengikuti event-event, ataukah ada suatu peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang membuat Gaby jadi sekarang? Kalau dulu mungkin orang nggak seperti ini Gaby, mungkin kalau dilihat yang dulu mungkin. Gaby rasa pun semua orang pasti ngejalanin hal seperti itu kan, Bang Dikdo, termasuk Gaby sendiri ataupun Bang Dikdo juga. Yeah. Jadi yang ngebuat Gaby it's new Gaby tuh ya dari pengalaman Gaby. Pengalaman Gaby tuh mulai dari hobi, pekerjaan, terus aktivitas sehari-hari. Terus yang kedua tentang pelajaran hidup. Terus yang ketiga itu dengan siapa kita bergaul, dengan siapa ruang lingkup kita, ya kan. Itu yang ngebuat kita berbeda sih kalau Gaby bilang. Yang pertama kalau Gaby it's a new Gaby itu dimulai dari hobi ya. Hobi Gaby yang suka kemana-mana berpetualangan. Benar. Itu kalau misalkan sudah berpetualangan ataupun kita pergi ke tempat hal-hal baru, itu pasti punya kayak diri yang baru aja gitu. Misalkan kita pulang ke dari tempat mana gitu kan, terus pulangnya pasti kita ada mendapatkan sesuatu hal yang baru di diri kita gitu. Nah, gitu. Ruang lingkup yang baru dan segala macam. Terus dengan kegiatan sehari-hari, misalkan kegiatan sehari-hari kita kan ada banyak masalah, terus ada juga sesuatu hal yang jadi seorang Gaby ini pernah ada masalah juga ya? Ya jelas lah Bang hidup kan, orang nggak mungkin lancar aja. Kirain emang nggak pernah ada masalah gitu kan? Karena yang dilihat di media kan memang yang seneng-senengnya aja. Terus kan, media sosial sih. Boleh lah nggak kita cerita sedikit tentang masalah-masalah yang pernah dihadapi, bagaimana cara keluar dari masalah tersebut, ya kan? Ya kan, karena orang kan nggak tahu, kita kan pengen tahu nih, ya kan? Nah, ada nggak pernah mengalami suatu masalah yang menurut Gaby, ya menurut Gaby lah ya, nggak tahu lah menurut orang itu berat atau enggak. Kalau menurut Gaby itu sudah di titik di mana sudah nggak kuat ngejalaninya, sudah benar-benar susah gitu kan? Pernah nggak di titik terendah pada saat itu? Pernah lah Bang Dikdo. Ya pasti pernah lah kan. Pernah di titik terendah itu. Saat kuliah ini. Oh gitu. Jadi kuliahnya berat ya berarti ya? Berat, walaupun kata mereka bilang mahasiswa tingkat akhir tuh biasa-biasa aja lah, gini. Ya biasa sih bagi mereka yang sudah ngejalanin, tapi itu kan karena Gaby ini berkesinambungan dengan kegiatan lain, itu agak berat sih. Membagi waktu. Gitu. Nah, tapi membagi waktu menurut Gaby itu tidak menjadi masalah utama sih. Jadi yang jadi masalah sebenarnya apa ini? Diri Gaby sendiri aja yang belum bisa memahami masalah itu. Oh gitu. Paham gak sih Bang Dikdo? Paham, cuman sepertinya tuh ada sesuatu yang belum bisa diceritakan saat ini. Oke, saya paham. Jadi kalau Gaby bilang ya untuk jadi new Gaby itu tuh harus berawal dari masalah loh. Benar gak sih? Benar, kita itu bisa menjadi sosok orang yang baru itu harus berawal dari masalah di diri kita sendiri. Benar. Karena kalau kita nggak punya masalah di diri kita, pasti hidup kita lempeng. Iya, gitu-gitu aja gitu kan. Kita nggak bakal mau ngelakuin sesuatu hal yang lain yang merubah hidup kita menjadi hidup kita yang baru gitu loh. Dan Gaby tuh
udah berkali-kali di masa seperti itu. Oh gitu. Berarti banyak masalah sebenarnya. Banyak masalah tuh nggak banyak sih. Cuman Gaby punya masalah, Gaby nggak mau membagikan masalah Gaby ke orang. Jadi biarlah Gaby pusing sendiri, Gaby mikir sendiri. Kalau memang udah penat banget, barulah Gaby cerita ke mama atau ke siapa. Sama kakak nggak deket? Sama kakak deket. Oh gitu. Cuman Gaby memilih untuk dibilang menutup diri tuh tidak terlalu menutup diri sih. Cuman kalau untuk hal-hal yang menurut Gaby bisa Gaby handle, bisa Gaby hadapi sendiri, Gaby nggak mau lah bagi-bagi ke orang-orang lain, terutama mungkin ke orang tua sih. Karena bagi Gaby mungkin masalah mereka lebih berat dari Gaby, ngapain Gaby harus bagi-bagi. Luar biasa ya. Gitu berarti sih. Memang hobi menyimpan sendiri lah ya. Iya. Berarti ya orangnya hobi sedikit tertutup lah. Sedikit tertutup sebenarnya. Tapi dengan beberapa orang ya. Dengan semua orang lah sebenarnya Gaby tuh. Ya saya sih sedikit paham lah ya kalau dengan Gaby ini ya. Karena kan kita udah temenan lama ya Mbak Dikdo ya. Iya benar. Aduh. 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Tapi memang dari 5 tahun ini memang ada sedikit perbedaan dengan Gaby yang dulu dengan yang sekarang. Makanya saya bilang tadi apa yang membuat Gaby ini berubah tadi kan. Ternyata itu. Oh ya, Gaby juga pengen cerita nih. Tadi kan Gaby bilang ruang lingkup itu ngebuat kita berubah kan. Bener. Nah jadi dari Gaby kelas 2 SMA sampai sekarang kan Gaby lebih banyak ke Jambi TV. Iya. Terus terakhir ini kan Gaby ke program Gaby yang 720 itu loh. Bener, yang turun ke lapangan terus kan. Nah itu yang membuat Gaby lebih berbeda kalau Gaby bilang ya. Itu boleh ceritakan pengalamannya di bagian mana yang membuat perubahan? Yang pertama karena Gaby selalu pergi ke tempat yang baru. Terus yang kedua Gaby berhadapan dengan orang-orang yang karakternya berbeda-beda, yang sikap dan sifatnya juga berbeda. Terus yang ketiga Gaby harus menyesuaikan diri Gaby di tempat mereka, karena Gaby datang ke mereka, bukan jadi mereka yang datang ke Gaby. Kerja di yang 720 itu berarti Gaby nginap ya? Kalau misalkan kegiatannya itu di luar daerah dan itu butuh waktu yang lama pergi ke daerah tersebut, Gaby nginap. Tapi kalau bisa pulang hari, Gaby ya pulang hari. Nginapnya di rumah warga enggak? Iyalah di rumah warga. Dan enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Pantasan waktu KKN udah biasa lah ya. Ya waktu KKN udah terbiasa. Ini sebenarnya pada masa KKN kan? Sekarang? Iya. Cuman pulang dulu karena pandemi ya? Cuman pulang dulu karena kita dibagi-bagi kan gitu. Oke, kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita. Iya. Narasumber. Biasanya Gaby yang nanya sama narasumber. Benar. Ini benar-benar ada sedikit beban sih sebenarnya. Karena itu tadi saya bilang bahwa yang kita datangkan ini orang-orang sudah berpengalaman semua. Tapi Bang gitu Dikdo kan. tahu nggak sih? Apa? Kan Gaby selalu nanya ke narasumber kan. Benar. Gaby tuh dalam hati tuh pengen tanyalah aku. Aku pengen juga ditanya kayak gitu nah. Bukan aku pengen nanya orang. Ternyata sekarang sudah ditanya kan. Alhamdulillah ya Allah terkabulkan. Oke, Gaby dari sekian panjangnya cerita kita tadi, ya kan? Tentu pastilah di usia sekarang berapa? 21 baru. 21 tahun ya. 21 tahun pasti ada sosok seseorang yang pernah mendampingi atau yang pernah mengisi ya. Wadidaw, piu. Tapi udah pernah? Udah pernah pacaran kan? Sudahlah. Oh, kirain memang belum, makanya agak sedikit aneh ketika pertanyaan ini dilontarkan gitu kan. Ya, udah pernah pacaran kan? Sudah Bang Dikdo. Tapi orang tua membolehkan? Waktu itu ngebolehin. Waktu itu kapan? Waktu Gaby punya pacar pertama ngebolehin. Pacaran pertama tahun? Kelas berapa? Kelas berapa ya Gaby pacaran? Nah, jadi Gaby jujur aja lah. Gaby pacaran waktu itu kelas 1 SMA. Itu pertama? Berarti pacar pertamanya kelas 1 SMA? Pacar pertama Gaby. Berarti bangga yang pacaran kelas 1 SMA itu ya? Jadi Gaby tuh pacaran kelas 1 SMA. Terus kan udah putus sekarang. Udah putus. Gitu. Lumayan lama lah. Tapi pacarnya lama? Karena Gaby ini tipikal yang setia banget. Aduh. Gak sih? Kalau udah sama satu orang, udah satu aja. Jadi dari kelas 1 SMA pacarnya sampai kapan? Sampai kandasnya di kelas berapa? Atau sudah tamat sekolah? Kuliah. Seriusan? Iya. Sampai kuliah? Oh, luar biasa ya. Luar biasa, udah dibilang aku tuh setia banget. Sampai semester berapa? Semester 2. Semester 2 berarti di tahun 2018
2018 kan? Dari 2000 GB kelas 2 2000 berapa sih Bang Dede? Kok tanya sama Bang? Nah, 2000 aku kelas 2 2000 berapa tuh? Kelas 2015. Bantu guys. 2015 ya? 2015. Oh ya 2015. Bisa jadi lah ya. Kayak 2015. Kelas 2 SMA? Iya, kelas 1 SMA? Kelas 1 berarti 14. Oh, kelas 1 SMA. Berarti 2014. 2014, 15, 16, 17. 4 tahun jalan 5 tahun lagi sih. Itu bisa lunas kredit motor. Jangan kredit motor, kredit rumah bisa lunas. Kredit rumah 15 tahun loh. Oh iya. Jadi, tapi Bang Digda tau gak, temen Gaby pas Gaby putus dia nanya kayak gitu. Gaby lah lunas tak kredit motor? Gila kredit motor. Tapi putusnya boleh tahu nggak kita apa? Intinya karena kurang sepaham kan Bang? Kalau itu tuh alasan yang tidak masuk akal. Klasik banget. Masa sudah 4 tahun masa nggak pernah sepaham? Aduh ya, haus. Ya udah minum aja. Ini agak sedikit seru lah ya, karena cowok-cowok di luar sana pasti pengen tahu lah Gaby itu gimana hubungannya, ya kan? Nah, oke, 2018. Berarti 2018 kandas. 2017 nggak sih? 18 ya? kandas. Ya. Nah, ya. Terus menjelang dapat pasangan lagi? Menjelang dapat pasangan lagi? Iya. Ya, atau sampai sekarang belum ada pasangan lagi? Banyak lah yang ngedeketin Gaby waktu itu. Cuman kan nih balik lagi ke orang tua ya. Jadi kan Mama Gaby tuh orangnya yang perfeksionis. Oke. Nah, antara Mama sama Babe yang peran untuk mendidik anak itu lebih ke Mama. Jadi Mama tuh nggak cukup untuk mendidik di pendidikannya aja, tapi tuh ke cari pasangan Mama juga perfeksionis banget gitu loh. Jadi Mama tuh harus yang ini. Jadi ada tapi nggak yang neko-neko kan? Maksudnya? Maksudnya yang nggak ada standarnya tersendiri ada Mama lah, gitu. Ada ya pasti ya? SNI Mama nih. Oke. Boleh lah nanti. Boleh lah. Nanti kita kasih tahu lah bocor-bocoran sedikit ya. Oke, lanjut. Jadi Mama nih orangnya perfeksionis. Jadi Mama tuh pengen pasangan yang Adek nanti kalau dapat pasangan harus yang begini karena kan ada tuh contohnya yang kayak gini ya, gitu loh. Ya wajar lah orang tua. Wajar lah karena kan perempuan juga. Bener. Jadi Mama tuh pengen punya pasangan yang nggak cuma sayang sama Gaby aja tapi sayang ke keluarga Gaby juga, gitu. ke Mama, ke Babe. Masih hal yang wajar kok. Masih hal yang wajar. Oke, terus ada beberapa faktor juga yang mungkin Mama memikirkan pekerjaan gitu loh. Takutnya anaknya dibawa keluar daerah sedangkan Mama. Jadi nggak boleh. Jadi maksudnya Mama pengen dapat calon mantu itu yang memang menetap di Jambi. Iya sih kayaknya. Oh gitu. Cuman kan kita ini informasi nih. Kan jodoh kan siapa yang tahu, takdir siapa yang tahu. Benar. Kan? Cuman kan kita bisa memilih kan. Memang jodoh di tangan Tuhan. Cuma kita masih punya hak untuk memilih. Punya hak untuk memilih. Jodoh itu sebenarnya bukan di tangan Tuhan nggak sih? Jadi jatuhnya Tuhan itu hanya cuman untuk jadi hakim. Dak dia jodohmu gitu loh. Oke. Tapi betul kan di bawah. Tapi tuh kita yang mengatur skenario-nya. Kalau misalkan skenario-nya bagus, luncur, lancar, terus banyak doa, ikhtiar, mungkin Allah itu tadi. Kok lebih dewasa kan? Iya dong, Gaby. Oke, belum terjawab nih tadi 2018 sampai tahun berapa baru dapat Padahal aku tuh udah coba mengalihkan. Itu ilmuku di Jambi TV tuh seperti itu. Ya tapi sayangnya aku fokus gitu kan. Fokus banget. Iya, aku fokus banget nih mencari tahu. Jadi ada deket sama beberapa orang, terus di pribadi Gaby sendiri ya, ada yang cocok, ada yang enggak. Terus ada yang cocok di Gaby ngasih tahu Mama, tapi mamanya yang enggak cocok. Terus sampai sekarang ada sih deket sama seseorang, tapi Mama bilang enggak boleh dulu karena kata Mama, ya kan Ma? Karena kata Mama, Adek enggak boleh pacaran dulu kata Mama kayak gitu. Karena belum wayahnya. Kalau kata orang Jawa tuh wayah. Tapi kemarin itu pernah dibolehin pacaran itu gimana? Berarti sekarang nggak dikasih penyemangat belajar lagi? Nah itu termasuk salah satu masalah tuh. kok ngegas? Betul kan? Tepuk tangan dulu. Oke. Berarti itu mah. Tapi adalah support someone support me. Oh gitu. Ada. Yang nggak boleh disebutkan orangnya. Tapi itu hubungannya legalitas hubungannya ada atau cuma sekedar TTM apa sih? Tapi mau nggak? Ya maksudnya memang menjalin hubungan khusus atau enggak?
Ya doakan saja Bang Digdo. Oh gitu. Berarti dari 2015 memang nggak ada hubungan yang resmi gitu ya? Maksudnya yang pacaran, yang benar-benar pacaran nggak ada? Nggak ada sih sampai sekarang orang. Berarti yang udah 2 tahun ya? Gaby, kamu mau nggak jadi pacar aku? Tangannya udah ada sawang-sawang gitu kan? Oh, nggak ada yang pernah. Sanitizer Pak, biar virusnya terbang itu. Oke, berarti 2 tahun. Tapi jujur Bang Digdo, nggak ada orang yang ngomong, Gaby kamu mau nggak jadi pacar aku? Nggak ada. Oh gitu. Gak ada. Ya karena nggak berani gitu kan? Nggak berani ke Gaby-nya, nggak berani ke orang tua Gaby-nya. Ya itu. Jadi ada beberapa orang yang pernah Gaby omongin ke mama, Ma, ada ini mau ke sini. Nah, mama nggak mau gitu nah. Ma, ada orang sini mau ke Jambi. Nggak, mama nggak mau. Sampai ada orang mau ke Jambi yang bener-bener ada loh Bang Digdo. Memang ada yang mau nemuin mama? Ada bukan nemuin mama sih, mau nemuin Gaby dulu. Tapi kan tetap Gaby bakal bawa ke rumah kan? Ya harus. Cuman mama bilang gak usah lah deh. Tapi dari tadi kita cerita mama, papa, babe gimana? Kalau soal pasangan Gaby? Kalau babe tuh nurut mama sih. Tapi artinya nggak ada yang, maksudnya yang membatasi Gaby harus gini itu nggak ada. Itu lebih ke mama. Oh benar-benar babe nggak ikut campur. Iya, makanya itu tadi Gaby bilang sama Bang, kalau mama nih lebih ke mendidik anaknya. Gitu, kalau babe itu mungkin untuk yang tulang punggung keluarga. Profesional ya, papa sama babe sama mama ini profesional ya, 50-50 gitu ya. Berarti memang gitu. benar-benar babe nggak mau ngurusin soal itu berarti. Tapi kalau pernah nggak ada cowok yang dekat sama babe, ya kan? Tapi dia suka sama Gaby. Ada dia dekati babe dulu nih untuk mendapati Gaby gitu. Tapi ke babenya nggak masuk. Oh gitu. Gitu. Pernah tapi. Ada orang yang kayak gitu. Anaknya teman babe malah. Oh. Tapi babenya enggak dan Gaby-nya juga enggak. Gitu. Tapi kalau dari mamanya, mama ada nggak? Mama enggak. Gaby juga. Ini ada cowok pengen mama kenalin sama Gaby, pernah nggak? Nggak pernah. Padahal karena gini Bang Digdo, kan Gaby bilang mama tuh perfeksionis, jadi mama tuh memang punya kriteria masing-masing kan untuk cowok yang mungkin bagi Gaby bagus di Gaby tapi tidak bagus belum untuk mama. Dan kalau tidak bagus untuk mama berarti tidak bagus untuk babe. Iya, gitu. Karena babe tuh kayak ya udah anje aku ngikut mama aja lah kayak gitu loh kalau babe tuh kan. Jadi ya begitulah Bang Digdo, kiranya Gaby tuh agak susah sih dalam memilih. Sampai Gaby pernah bilang ke mama, Ma kalau mama mau cariinlah jodoh buat Teteh, Gaby bilang. Sampai sekarang belum? Enggak. Belum saatnya kali ya. Ya kalau Gaby bilang selesain kuliah dulu. Betul tuh Bang Digdo. Kalau Gaby sih udahlah nggak usah lah muluk-muluk untuk terburu-buru. Yang penting kan ini cita-cita mamanya aja dulu, keinginan mamanya aja dulu. Asal Bang Digdo tahu kalau menurut Gaby ya, tapi nggak tahu lah kalau menurut mama nonton nih pasti yakin. Iya, oke. Kalau Gaby ngerasa di diri Gaby dari Gaby kecil sampai Gaby sekarang, Gaby tuh ngelakuin hal berdasarkan mama. Gitu. Apa yang mama tapi pengen ikhlas kan? Nah, tadi kan Gaby bilang sama Bang, okay. pertama kali Gaby jalani dulu, nikmati dulu prosesnya, lama-lama Gaby suka gitu. Berarti jatuhnya kan Gaby ikhlas tuh selama prosesnya. Dan alhamdulillah sih jadi. Ya, karena memang orang tua nggak ada lah yang namanya orang tua ngasih suatu hal yang mungkin jelek untuk anaknya. Betul. Pasti kan yang baik-baik, ya kan? Ya kadang anaknya aja yang kadang jalannya kadang tidak sepenuh hati. Iya. Tapi teman-teman kalian harus menjalankan sesuatu hal yang berdasarkan orang tua itu cobalah dulu dengan sepenuh hati. Tapi kan yang perlu menjadi kebanggaan untuk seorang Gaby, tidak semua orang tua yang sampai sepeduli ini ke anaknya, ya kan? Betul. Kadang banyak ada orang tua yang sana memang nggak peduli sama anaknya, ya kan? Di situ alhamdulillahnya gitu kan. Iya. Mama sama babe juga kerjasamanya bagus, ya kan? Maksudnya ya babe nggak ada ikut campur soal mendidik gitu. Jadi mama selesai di mama gitu kan. Babe tuh hanya mantau sih kalau Gaby bilang kalau misalkan mama mengarahkan yang ke sini, nanti kan mama pasti laporan kan ke babe, kalau babe bilang oke, berarti oke gitu loh. Sampailah ke perihal kembali lagi kita dia. Pernah nggak cowok main ke rumah? Dulu pernah. Dulu itu kapan? Dulu banget. Cowok yang 4 tahun tadi tuh? Pernah lah main ke rumah. Itu mama ngebolehin kok. Oh itu boleh. Gaby 4 tahun. Terus jalan ke 5 tahun. Respon mama baik sih sama beliau. Ya beliau dipanggilnya nak. Baik. Sekarang di mana sih si beliau itu? Ada beliau. Di Jambi. Di Jambi. Oh, mudah-mudahan dia nonton ya. Oke. Gaby sama yang lama baik, terus Gaby ke yang baru ini juga baik. Yang baru ini. Udah ada yang deket berarti ya? Ya munafik lah kalau Gaby bilang Gaby hidup sendirian kan, maksudnya bukan hidup tanpa keluarga ya, maksudnya hidup dengan teman-teman laki-laki. Ya. Pasti ada lah kan. Iya benar.
Cuman kalau kata mama, balik lagi lah ke kata mama terus nih. Berarti hashtagnya kata mama. Iya, hashtag video ini judulnya berarti kata mama lah nanti. Jadi menurut orang tua Gaby, especially mama. Iya. Jadi jangan buru-buru memilih pasangan gitu loh. Kalau sekarang itu fokus aja dulu ke pendidikan. Dan Gaby pun punya prinsip kalau Gaby mau nikah atau nanti suatu saat nggak tahu berapa tahun lagi, Gaby tuh harus bisa berdiri di kaki Gaby sendiri. Ya minimal punya pekerjaan sendiri lah. Iya, ini pun omongan Gaby bilang berdiri di kaki Gaby sendiri, Gaby dapat dari iya, oke, someone. Jadi dia juga banyak mengajarkan Gaby hal-hal tentang kehidupan gitu loh. Ya, oke. Si itu. Berarti begitu spesialnya ya. Ya, oke. Tak disebut nama. Iya, jangan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bagi para cowok-cowok di luar sana yang masih mempunyai kesempatan lah ya. Sebelum janur kuning melengkung itu masih punya kesempatan ya kan. Itu tadi kembali jodoh di tangan Tuhan. Hah? Tapi kan Gaby tipikal setia. Oke. Jadi balik lagi nih Bang Dikdo yang soal Gaby nanti pengennya nikahnya itu. Iya. Yang pertama Gaby bisa berdiri di kaki Gaby sendiri. Jadi Gaby keluar dari rumah itu. Wanita karir. Ya, sama suami Gaby nantinya. Itu Gaby tidak merepotkan kedua orang tua Gaby. Jadi suatu hari misalkan mereka butuh Gaby ada. Siap. Nah, gitu loh. Jadi Mungkin Gaby nggak mau buru-buru nikah itu gara-gara mungkin itu impian para wanita di luar sana juga lah. Ya, rata-rata kan seperti itu, ya kan. Tapi ini spesialnya cewek yang berpikiran seperti itu. Kadang-kadang cowok memang yang harus berkewajiban seperti itu. Kadang cewek ini ya udahlah kan nanti balik-baliknya ke dapur ya kan. Tapi Gaby nggak mikir kayak gitu lah ya? Bang Dikdo. Kayak sia-sia aja lah pendidikan Gaby kalau gitu misalkan mikirnya hanya balik-balik lagi ke dapur. Luar biasa sekali omongan kita malam hari ini. Ya oke. Seru ya karena memang pengalaman seorang Gaby Cica ini memang banyak sekali. Karena di umur 21 tahun ya kan, 21 tahun dengan petualangan perjalanan hidup. Tapi Gaby belum puas loh dengan apa yang Gaby dapat. Ya pastilah ya kan. Karena kita nggak boleh merasa puas. Nah benar, apalagi umur masih 21 tahun masa udah puas dengan kehidupan ya kan, masih betul. panjang lah. Ya wanita karir lah. Wadaw, WK. Oke, tadi cerita-cerita kita panjang lebar di awal tadi sudah disinggung pulang dari KKN. KKN-nya di mana nih? Boleh nggak kita tahu nih? Saya KKN di Sungai Bahar Unit 2. Itu kan, tapi agak sedikit terkejut nggak pada saat KKN? Maksudnya ada perubahan kehidupan. Adalah perubahan kehidupan. KKN itu kan kita ketemu sama orang-orang baru. Benar, di daerah kebetulan, ya kan? Kebetulan Gaby di tempat Gaby KKN itu, Gaby sendirian anak jurusan hukum. Yang lain ekonomi sama teknik gitu loh. Jadi Gaby nggak ada teman. Jadi satu rumah berapa orang? Satu rumah 8 karena 8 kan kita orang. dibagi-bagi ya karena pandemi. 8 orang. 8 orang beda-beda jurusan semua. Beda jurusan, tapi anak hukum cuma satu, anak ekonomi ada beberapa, anak teknik cuma satu orang. Jadi Gaby yang harus menyesuaikan diri ke mereka. Jadi kalau masalah program kerjanya gimana? Program kerjanya kan satu tentang pilar apa gitu. Kan ada pendidikan, kesehatan, ekonomi sama lingkungan. Jadi Gaby di kesehatan. Jadi singkat cerita di KKN apa nih yang dirasakan perubahannya? Maksudnya sesuatu apa ya? Pasti kan yang dibilang ada perubahan kan kehidupan yang tadi dari kota lah ya, kota Jambi ya, dari kota Jambi ke daerah. Kebetulan Gaby tuh ke desa Marga Mulia namanya. Nah, apalagi ke desa itu di Sungai Bahar itu. Di situ rata-rata penduduknya mungkin ya hampir mungkin 85% lah itu orang Jawa. Mayoritasnya orang Jawa. Walaupun ada orang Medan, orang Batak, tapi mereka tetap komunikasinya bahasa Jawa gitu loh. Tapi jadi, ngerti? Sedikit sih Gaby ngerti karena kan Babe kan orang Jawa tuh, jadi adalah ngertinya sedikit-sedikit. Jadi kalau mereka berbicara menyinggung kita sedikit, Gaby agak ngerti. Oh, jadi ada lah ya pasti ya. Ada ya, lah. Pasti ada. Jadi Gaby kemarin nggak pengen pulang sebenarnya. Oh gitu. Jadi betah di sana. Betah, walaupun keadaannya agak kurang sinkron ya. Tapi yang bikin betah di bagian mana coba? Nah, ketemu sama orang baru. Gaby tuh suka bang ketemu sama orang-orang baru, terus ngobrol sama orang-orang baru. Terus yang nggak tahu ya entah sifat Gaby sendiri yang beda atau yang gimana. Gaby tuh suka memahami sifat orang lain gitu loh. Ketika sudah dipahami ya sudah, Gaby ambil kesimpulan berarti mereka seperti ini, berarti dia itu kayak gini, kayak gitu aja. Cuman pengen tahu.
Luar biasa ya. Berarti spesialnya seorang Gaby itu ya kan? Cuman bukan bisa baca sifat karena Gaby bukan cenayang. Iya, artinya menyesuaikan diri lah. Jadi mau dilempar orang kemana aja kita udah siap, ya kan? Ya kan dengan gitu. dengan kondisi apapun, ya kan? Nah, luar biasa. Jadi itulah dari sosok seorang Gaby, ya kan. Sebenarnya kalau diceritai panjang lebar mungkin panjang ya cerita mau kita. Aja sih. Cuma nanti itulah tadi cerita kita ini kan tentu ada hal-hal yang mungkin belum bisa diceritakan saat ini. Iya. Ya kan? Mungkin di next episode bisa. Boleh, boleh. Tunggu setelah. Soalnya habis ini sudah ada Mbak Imuang lagi nih. Oh gitu. Iya. Mbak Imuang nggak sih? Iya. Dia kemarin sudah telepon, katanya besok. Jadi harus cepat-cepat ini gitu. Bang kan. Digda tadi makan apa? Halusinasinya kuat banget. Ya bisa aja kan bisa dia aja, nonton kan. Aja. Nah, ternyata ada anak Jambi yang pengen didatangi saya nih gitu kan. Datang dia tiba-tiba ke sini. Oke, thank you Gaby. Ya, terima kasih untuk hari ini. Oke, kembali kasih. Banyak sekali ya hal-hal yang mungkin kita bisa simpulkan dari perjalanan hidup Gaby. Iya, walaupun masih 21 tahun, tapi kan banyak sudah dijalani nih, ya kan? Dan orang-orang di luar sana yang tidak tahu Gaby itu seperti apa, akhirnya tahu kan, ya kan? Mungkin kalau ada beberapa orang yang menyangka bahwa seorang Gaby ini pacaran mulu, kerjaannya gawe orang Jambi Tapi enggak. Sampai nih Bang Digda tau enggak? Ada orang komen di Instagram, Mbak nanti jadi apa gitu katanya. Pokoknya intinya dia bilang jadi travel kalau buat apa YouTube itu nanti buat kontennya traveler jomblo aja. Gaby bilang, Gaby komen. Oh jadi orang menyangka bahwa Gaby nggak pernah ada pasangan. Ada apa dunia ini? Ya tapi memang benar kan? Karena kelihatannya seperti itu. Nah, memang mungkin memang dari 2018 ke 2020 cuma 2 tahun. Waktu Gaby pacaran sejak yang kelas 1 SMA itu memang tidak terpublish juga kan? Terpublish tapi itu tidak terlalu sering sih. Karena pada saat itu juga peran media sosial nggak se-booming sekarang. Iya betul. Ya kan? Jadi ya pantas aja orang bisa berpikir. Tapi kan itu kan sebagian orang yang ada yang menyangka bahwa Gaby ini terlalu memilih-milih pasangan. Ada juga. Mungkin kan? Bang Digda mikir gitu juga. Nah, tapi kan karena ada video ini bisa terjawab bahwa Gaby mau menyelesaikan pendidikannya dulu. Tapi kalau mau dekat bisa kan ya? Hah? Berarti kalau mau ada orang yang mau dekat bisa lah ya. Kan Gaby setia katanya. Oke. Well, thank you Gaby. Sekali lagi terima kasih. Aduh, ini banyak yang perlu disensor nanti nih. Oke, terima kasih telah hadir di The Project. Ya, seharusnya kita dua orang nih sebenarnya. Ada Digdo dan Diar sebenarnya. Karena sama-sama D kan. Dan podcast ini sudah sepakat untuk dijalankan berdua. Cuma karena Bang Diarnya sedang berhalangan, siapa tahu besok saya juga yang berhalangan. Jadi dia yang mungkin yang menggantikan di sini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk yang nonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Dan jangan lupa lagi follow Instagramnya @GabyCica. Iya, nanti kalau di 600 lagi follower 10k lo please. Luar biasa. Ini selebgram nih berarti. Swipe up. Oke, thank you. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.